Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah yang berbahagia, Alhamdulillah, kembali di malam Jumat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama untuk belajar terkait dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengevaluasi terkait dengan apa yang sudah pernah kita lakukan dan tentunya semuanya kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz malam hari ini tema kita terkait dengan sedekah dan juga lunas amanah. Apakah kemudian ada kaitannya? Ada. Tetapi ketika dipikir secara logika, barangkali ada yang masuk dan ada yang juga tidak ya. Tapi nanti kita coba melihat sisi keilmuan ini adalah dari sisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin untuk membuka slide-nya Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Kita buka dulu. Kita akan pindahkan ya ke satunya lagi. Ya, baik teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada di antara kita semuanya yang saat ini sedang punya amanah dan belum selesai gitu ya. Belum lunas dan saat ini sedang berikhtiar bagaimana agar amanah itu segera selesai. Namun hal yang harus teman-teman pahami adalah semakin kita itu berambisi untuk segera lunas, gitu, semakin kita berambisi untuk segera selesai, justru rintangan dan hambatan itu terasa berat. Gitu ya. Jadi cobaan itu seolah-olah datang terus dan terus datang bertubi-tubi. Karena apa? Karena di sini kita tidak menikmati proses ini. Teman-teman, iya betul. Kita semuanya ingin lunas amanah. Namun ada beberapa alasan yang kita terkadang memilih alasan itu tidak pas. Nah, kaitannya apa? Kaitannya sering kami sampaikan bahwasanya kita punya alasan ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Ketika alasan kita ingin segera lunas, itu karena kita sudah capek ngangsurnya, kita sudah capek dikejar-kejar debt collector, kita sudah lelah dengan tiap hari ngangsur dan seterusnya, membuat diri kita malu, membuat diri kita lelah, capek. Nah, ketika alasannya hanyalah itu, maka justru diri kita akan mendapatkan yang sebaliknya. Karena sekali lagi, ketika niat kita hanya sekedar kita terbebas dari amanah saja, maka rasanya agak berat untuk bisa segera lepas dari amanah itu. Jadi justru ini bedanya ilmu spiritual dengan keilmuan logika itu ada di sini, teman-teman semuanya ya. Secara logika, ya tentu kita akan melakukan upaya lebih keras lagi, bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih semangat lagi, bahkan sampai lembur dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, dan seterusnya. Secara logika begitu. Tetapi secara ilmunya Allah,
tidaklah halus dengan demikian. Ada cara yang jauh lebih enak, ada yang cara yang jauh lebih mudah untuk kita kerjakan. Oke, kita akan coba tampilkan ya. Nah, kita mukadimahnya dari sini dulu Bapak Ibu. Kawan-kawan ya, kita dari Quran Surah Saba ya, surah ke-34 ayatnya yang ke-36 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Katakanlah sesungguhnya Tuhanmu, Tuhanku gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi siapapun yang dikehendakinya dan juga sebaliknya menyempitkan rezeki bagi siapapun yang dikehendakinya. Akan tetapi gitu ya, akan tetapi kebanyakan manusia aksaron nasi la ya'lamun, yaitu mereka tidak mengetahui. Artinya selama ini yang kebanyakan masyarakat sadari bahwa ketika mereka bekerja lebih keras, bekerja lebih lama, maka mereka akan mendapatkan yang jauh lebih besar ketimbang hanya bekerja biasa-biasa saja. Sehingga mereka merasa bahwa ketika mereka tidak melakukan apapun, ya mereka tidak akan mendapatkan apapun juga. Padahal itu semua aslinya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dilapangkan atau mau disempitkan itu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kuncinya ketika kita mau dilapangkan rezekinya oleh Allah, maka jadilah hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sehingga ini kita pahami bahwa apa yang selama ini kita kerjakan, apa yang selama ini kita lakukan, itu semua adalah karena bentuk ketaatan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita sudah menyadari kondisi kita masing-masing dengan berbagai persoalan, tentunya kita harus menemukan solusinya. Tentunya kita harus mengevaluasi diri. Ada apa? Kenapa kehidupan kita makin seperti ini? Kenapa persoalan kita nggak kunjung selesai? Kenapa amanah kita juga belum kelar? Kenapa? Why? Pasti ada sesuatu nih yang kemudian harus kita pecahkan. Ya, betul. Perubahan. Nah, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Artinya kita mau berubah nggak ini? Mau lunas atau enggak kan begitu? Apa yang selama ini kita kerjakan? Dan kalau kita kerjakan terus-menerus, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan aktivitas yang berbeda, tentu kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Maka kalau kemudian kita ingin berubah, kehidupannya ingin jauh lebih baik lagi, ingin dilunaskan amanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin selesai, ingin clear, maka harus ada perubahan. Dan perubahan itu awalnya dari diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah ini tidak akan mengubah nih keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Nah, yuk teman-teman, ini boleh buka mic ya. Namanya kita ngaji, maka kita akan baca nih bersama-sama ya. Kita mulai dari sini ya, kita baca secara bersama-sama di Quran Surah Ar-Rod ayat yang ke-11 ya. Nanti teman-teman bisa menirukan ya. Saya dulu, nanti kemudian teman-teman tirukan ya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Yuk teman-teman baca. Silakan. Inna Allah إن الله لا Allah la يغير ما yughayyiru ma بقوم biqaumin. Kita ulang lagi ya. Kompak. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Yuk. إن Inna الله Allah لا la يغير ما yughayyiru ma بقوم biqaumin. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yuk. حتى Hatta يغيروا yughayyiru ما ma bi anfusihim. بأنفسهم. Ya, ini sebagai pegangan kita Bapak. Tidak tulisannya teh ya. Ya, ini sebagai pegangan. Sambungnya jadi kaciri. Ya, artinya kita mulai untuk berubah. Nah, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Nah, saya harapkan teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan Ustaz Ustazah, ini termasuk bagian dari orang-orang yang siap untuk berubah. Kenapa? Tiap malam Jumat ikut kajian, mendengarkan, menyimak, mengulang, itu adalah bagian-bagian yang memang apa namanya kami harapkan teman-teman semuanya merupakan bagian dari orang-orang yang ingin berubah, yang ingin nasibnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin keadaannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya apa namanya rezekinya disempitkan oleh Allah ingin dirubah agar diluaskan atau dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yang tadinya masih punya persoalan amanah agar dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih apa namanya dalam keluarganya masih ada sedikit riak-riak, kemudian ingin berubah menjadi yang jauh lebih baik lagi. Maka kita kemudian berubah. Nah, mulainya dari mana sekali lagi? Mulainya dari dalam diri kita sendiri. Ya. Nah, teman-teman, kita kalau ngomongin amanah ini ya, kita akan masuk-masuk ke materi amanah ya. Teman-teman boleh catat ya, boleh catat. Jadi amanah itu mau besar, mau kecil, atau seberapapun jumlahnya, solusi untuk menyelesaikan itu cuma satu. Saya ulang, amanah. Mau nilainya berapapun, cara untuk menyelesaikannya itu cuma satu, yaitu dengan dibayar. Itu solusinya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita agar bisa membayar? Kan begitu. Nah, ada banyak cara yang memang Allah sudah apa namanya sudah gariskan, Allah sudah bikin pedomannya, Allah sudah bikin rambu-rambunya, tinggal kita mau nggak pakai rambu-rambu itu, mau nggak kita pakai solusi itu, ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita ingin ditolong oleh Allah, ya kan, ini perlu kemudian dipahami teman-teman semuanya ya. Jadi amanah itu bisa selesai, bisa kita bayar itu lantaran adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa kemudian oh ini aku kok gitu ya, ini saya kok yang bisa bayar, ini saya kok gitu ya. Bukan, tetapi Allah lewat pertolongannya Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita juga nggak akan bisa kok gitu ya. Kita nggak akan punya pekerjaan, nggak akan punya
hasil yang kemudian bisa nutup amanah-amanah kita. Enggak, ya. Semuanya itu adalah karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sehingga teman-teman semuanya, pertolongan Allah inilah yang nanti ngebuat lunas amanah kita. Jadi, pertolongan Allah inilah yang nanti akan membuat amanah kita itu lunas. Nah, caranya gimana? Ada 3 cara. Allah itu nanti bakal ngasih kita pertolongan itu untuk lunas amanahnya ada 3 cara, teman-teman ya. Yang pertama, itu lewat diri kita sendiri. Yang kita diberikan kemampuan oleh Allah, punya duitnya, dapat duitnya, buat bayar amanahnya. Jadi memang lewat diri kita. Karena kita yang punya amanah, lewat diri kita. Cara Allah begitu. Tapi tidak mesti seperti itu. Allah bisa juga lewat orang lain. Jadi amanah kita dibayarkan oleh orang lain. Entah dibayarkan itu apa namanya, kita dikasih pinjam tanpa harus bunga misalnya, tanpa harus ada ribanya, dengan cara pembayaran yang lunak, yang mudah, atau memang justru benar-benar utang kita itu, amanah kita itu dibayar oleh Allah lewat orang lain itu. Dan ini sudah kita praktekkan ada di program Islah. Ketika teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz-Ustadz mengikuti program Islah yang kami lakukan di tahun yang lalu, yang dimana teman-teman punya utang pinjol, kami yang bayarkan. Jadi lewat orang lain. Ya, lewat wasilah orang orang lain, tentunya itu juga tetap dari Allah, ya. Nah, yang pertama lewat diri sendiri. Kita dikasih kemampuan oleh Allah untuk bisa ngebayar. Yang kedua lewat orang lain. Nah, yang ketiga bisa jadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihapuskan tuh. Ya, dihapuskan oleh Allah. Memang ya udah hapus, selesai. Dengan berbagai cara, dan Allah tentu bisa. Kalau yang kemarin teman-teman yang masuk ke ranah pinjol dan itu ilegal, ternyata pinjolnya digerebek polisi, semua perangkatnya diambil, semua orangnya ditangkap, udah clear, ya clear, karena mereka ilegal, ya, karena mereka ilegal, udah clear, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oke, kita lanjut, ya. Jadi bagaimana cara Allah itu memberikan pertolongan? Tentunya ketika Allah sudah ridho kepada hambanya. Ada orang cerita ke kami, Ustaz, saya besok harus bayar utang. Saya besok harus bayar amanah. Kalau enggak, saya masuk penjara, Ustaz. Besok, Ustaz, besok. Enggak nunggu lusa, besok nih. Ya sudah. Kalau memang Allah ridhonya besok amanahnya lunas, ya lunas. Kalau memang Allah ridhonya besok apa namanya, masuk penjara, ya masuk penjara. Ya udah, pasrah aja, lakukan yang terbaik yang bisa ente lakukan. Jangan pernah berharap pada makhluk, kan begitu kami sampaikan. Nah, cerita ini kemudian berlalu, beberapa saat kami sudah tidak tahu lagi kondisinya, apakah beliaunya jadi di penjara atau tidak, gitu ya. Tapi beberapa waktu setelahnya beliau WA lagi, "Ustaz, alhamdulillah kami tidak jadi di penjara."
Jadi di hari H itu utang kami, amanah kami dibayarkan oleh orang lain. Allahu Akbar. Ini udah ridho, udah. Kalau Allah udah ridho, maka datang itu yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana nih cara kita itu membuat Allah tuh ridho sama kita itu gimana? Ngebuat apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah. Sehingga dengan ridhonya Allah, Allah datangkan pertolongan. Nah, gimana kan gitu? Nah, yang pertama, yaitu dengan iman. Maka seringkali kalimat Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang membedakan, ya, yang membedakan orang-orang yang kelak masuk dalam surganya Allah dengan yang tidak. Karena ada di keimanannya. Ya. Keimanan inilah yang kemudian mendasari seseorang meyakini betul akan apa namanya perintah-perintahnya Allah, menyadari betul, meyakini betul bahwasanya ada kekuasaan Allah yang bisa membantu. Ya, jadi iman. Seberapa imankah kita? Saya kasih gambaran dulu. Ketika kita semua berada di sebuah ruangan tertutup yang gelap, tak ada cahaya sedikit pun. Atau kita berada di tengah hutan belantara yang begitu lebat, tidak ada cahaya sedikit pun yang masuk, dan kita sendirian di situ. Disitulah keimanan kita betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu. Keimanan kita betul-betul diuji. Kita betul-betul yakin nggak sama Allah? Dalam kondisi seperti itu, bayangkan kita sendirian di tengah hutan belantara yang gelap, atau kita diletakkan di tengah-tengah ruangan yang gelap gulita, nggak ada cahaya sedikit. Maka disitulah letaknya. Oh ya, ada Allah kok. Kita yakin ada Allah. Atau justru malah kita yakinnya kepada yang lain. Ya, jadi iman. Ini kalau pengen Allah ridho, maka keimanan kita betul-betul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kaitannya dengan rumus yang telah Allah sampaikan. Jadi gini, teman-teman. Kita punya persoalan. Allah sudah kasih rumusnya nih. Kalau Zu punya persoalan, pengen selesai, persoalan Zu pengen kelar, ini rumusnya. Nah, dengan rumus ini itu, kita yakin apa enggak kan begitu? Di sinilah keimanan kita. Ya, ini pertama. Yang kedua, amal soleh. Dan ini ayat ini selalu berdampingan. Ya, amanu wa amilus soleh. Itu selalu berdampingan. Iman, amal soleh. Karena sebagai bentuk wujud keseriusan iman kita adalah dengan amal soleh. Orang mengatakan beriman kepada Allah SWT, maka harus diikuti dengan amal soleh. Nah, amal soleh ini bukan hanya sekedar amal yang apa namanya yang baik saja, tidak, tetapi bagaimana kita itu bisa beraktivitas, kita bisa bergerak itu sesuai dengan proporsionalnya. Maka sering yang disampaikan, kalau teman-teman yang ikut challenge ya, itu ada infak
atau komitmen fee antara 199.000 sampai dengan 999.000. Itu takarannya bukan di besar kecilnya nominal, tapi takarannya ada di kemampuan masing-masing. Yang artinya si A dan si B itu berbeda. Satu orang dengan orang lain itu berbeda. Dan itulah bentuk keseriusan seseorang yang nanti Allah yang akan menilai. Maka kalau ditanya Ustaz, lebih bagus mana? Infak 200 dengan infak 500. Saya bilang lebih bagus infak 500. Kita belum berbicara tentang ikhlas dan tidak ikhlas ya. Tapi ketika ditanya seperti itu ya sudah. Berarti yang nominalnya lebih besar itu jauh lebih baik. Tetapi nanti kemudian lihat kembali ke kondisinya masing-masing. Ada orang yang hanya punya uang 600, dia infakkan 500, dan ada juga yang punya orang apa namanya? Punya uang 10.000 tapi dia hanya berinfak 500. Itu beda juga ya. Jadi sekali lagi amal soleh ini nanti terkait dengan pas dan tidaknya dalam kita itu berbuat kebaikan. Opi kakinya kakak. Maka sering kami sampaikan juga kalau sudah berbicara tentang seperti ini, teman-teman yang sudah beraktivitas ketika teman-teman jadi pedagang, ya jadilah pedagang yang baik. Teman-teman yang sudah jadi PNS, jadi PNS yang baik. Teman-teman yang bekerja di kantor, jadilah karyawan kantor yang baik. Ini apa? Artinya teman-teman melakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan bolos, jangan telat. Ya. Itu bagian-bagian bagaimana agar kita itu kita termasuk bagian-bagian yang bisa memaksimalkan amal. Ya amal solehnya Ustadz dengan amal solehnya karyawan beda. Amal solehnya Ustadz dengan amal solehnya petani beda. Ya, berbeda. Karena ini tidak hanya sekedar berbicara tentang ibadah makhluk saja. Tidak sekedar berbicara sholat, puasa, zakat tidak. Tapi kalau sudah berbicara itu tentu semua kita sudah sepakat. Ini kunci yang kedua. Jadi agar Allah ridho, maka iman diikuti dengan amal soleh. Bentar ya, mohon maaf ini nggak terputus ya. Screen saya apakah masih muncul? Mohon maaf. Sudah bagus, Ustaz. Screennya masih nampak atau sudah hilang screennya nih? Hilang, Ustaz. Hilang Ustaz. Oh, terdampar keluar sendiri. Mohon maaf ya. Ya, udah muncul sekarang? Pak Sarif udah muncul ya? Ya, sudah. Ya. Sudah Ustaz. Sekali lagi saya ulang dikit. Kuncinya adalah iman dan amal. Nah, yang ketiga, ya, mana nih? Ya, oke. Nah, kita punya rumus sedekah. Ya. Dan ini tentu teman-teman ini hanya salah satu. Ya, sedekah ini hanya salah satu karena pembahasan kita ngebahas tentang sedekah, maka kita taruh sedekah. Kalau besok ngebahas tentang puasa, ya kita taruh puasa. Kalau besok ngebahas tentang tahajud, kita taruh tahajud. Karena ini kita ngebahas tentang sedekah, maka kita masukkan sedekah agar Allah ridho. Ya. Nah, tentunya nanti inilah yang akan Allah berikan solusi lunas amanahnya. Ya. Oke, sedekah kita bahas di slide berikutnya agar lebih paham ya. Oke, ini bahas tentang sedekahnya, teman-teman ya. Nah, ini ada di surah At-Tolak ayat 7. Ini teman-teman kalau nanti buka di buku Manu Quran, ada di bab persoalan dan solusi, itu ada. Kita sudah kasih apa namanya rumusnya, dan kemudian kita juga sudah kasih contoh apa namanya ceritanya, ya cerita pengalaman terkait dengan ayat
ini surah At-Tolak ayat yang ke-7 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ya. Jadi hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Jadi yang mampu ini memberikan nafkah menurut kemampuannya. Tadi kami sampaikan teman-teman mau infak 199.000, mau 500 atau mau 999.000 sesuai dengan kemampuannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi tidak hanya yang mampu saja, tetapi yang juga disempitkan rezekinya, yang sedang punya persoalan, yang sedang punya hajat, yang sedang punya keinginan. Apa tadi contohnya? Ingin lunas amanah. Hajatnya lunas amanah. Maka surah apa? Memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepada. Maka ukurannya tadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sering kami berikan contoh ya, teman. Ada orang yang punya uang 2.000. Satu-satunya uang 2.000 dia infakkan semuanya 2.000. Ada juga orang lain yang infak 10.000, tetapi dia punya uang 10 juta. Secara nominal infak, iya lebih besar orang kedua. Tetapi secara keseriusan, jauh lebih besar orang yang pertama. Kenapa? Dia hanya punya itu saja. 2.000 udah dikasih. Karena sekali lagi nanti yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi satu orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, yang kedua orang yang sedang diuji oleh Allah, yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, yang sedang punya hajat, yang ingin dapat solusi dari Allah. Perintahnya sama, yaitu agar berinfak, agar bersedekah. Dari apa? Dari harta yang telah Allah berikan. Dan Allah itu tidak akan memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Termasuk orang yang disempitkan ini pun, ya ini sudah sebatas wajar, memang begitu gitu ya. Yang memang sudah diukur oleh Allah bahwa dengan ujian itu dia mampu untuk melewatinya. Namun ketika mereka bersabar, maka kelak Allah akan berikan kelapangan sesudah kesempitan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Jadi Allah berikan kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan setelah kesulitan. Jadi Allah kasih solusi gitu loh maksudnya ya. Allah kasih solusi. Ya. Ini saya sampaikan di buku Manukuran juga ya terkait dengan ayat ini. Teman-teman nanti boleh buka lagi. Nah ini solusinya. Teman-teman sedang punya hajat, ingin lunas amanah, maka praktek di sini. Nah tadi bentuk keimanan kepada Allah tadi, gitu ya, kami coba itu ulang. Jadi bentuk keimanan, keyakinan kepada Allah itu adalah kita meyakini ayatnya Allah ini, kemudian kita pegang ayat ini, kita amalkan ayat ini. Gitu. Bisa juga kita dawamkan, gitu ya. Kita jadikan zikir, kita baca di setiap kita sholat sunnah, ya kan ayatnya ini kita hafal, kita baca, lalu kemudian kita praktekkan juga.
Ya, ini teman-teman ya. Bahkan adalah kuncinya ada di sedekah. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini juga termasuk dari kenapa kita itu harus berinfak ataupun bersedekah. Sebagai gambarnya adalah bahwasanya orang-orang yang beriman tadi itu ya ayyuhalladzina amanu ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahkan sebagian. Perintahnya adalah min thayyibati maka sebut sebagian ya. Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi tidak tidak mesti sedikit ya, tapi sebagian. Dan sebagian ini bisa sebagian besar, sebagian kecil ya, atau separuh. Nah, kenapa? Karena tentu lagi ukurannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menilainya. Oke, kita lanjut. Nah, sedekah ini obat ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Zawu marudhakum bisodaqah." Jadi, obatilah penyakit-penyakit kalian itu melalui sedekah. Termasuk apa? Sakit, pengen lunas amanah. Ya kan? Kita saat itu sedang sakit tuh dikejar-kejar debt collector. Sedang sakit tuh dikejar angsuran. Ya kan? Maka kita selesaikan sakit kita itu yang ngebuat diri kita itu nggak tidur, nggak nyenyak tidur di malam hari, nggak nyaman istirahat, duduk, dan juga nggak apa namanya, nggak enak ketika makan. Ya, dengan sedekah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini merupakan sebuah berita dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sampaikan bahwa seorang hamba itu baru akan sampai pada kebaikan yang sejati lantanalul birra itu ketika melalui amalan sedekah, ketika berbagi kebaikan tertinggi gitu ya. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi tidak akan mungkin sampai sekali-kali pada kebaikan yang sempurna gitu ya. Lantananul birra, birra ya. Sesuatu yang besar, yang sempurna gitu ya. Sebelum apa? Sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi ini sebagai pembelajaran juga bagi kita. Artinya kalau kita mau ngasih seseorang itu dari sesuatu yang kita cintai, jangan kita ngasih ke orang lain dari sesuatu yang sudah tidak kita cintai. Ya, saya ulang lagi. Ketika kita mau ngasih kepada seseorang, maka kasihlah sesuatu yang masih kita cintai. Bukan sesuatu yang sudah tidak kita cintai baru kita kasihkan kepada orang lain. Bukan. Ya. Karena lantanul bir. Kita tidak akan pernah sekali-kali sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kita itu menafkahkan sebagian dari yang kita cintai, dari harta yang kita cintai. Dan sesungguhnya dari apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui. Ya. Jadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya seberapa besar komitmen kita, seberapa besar kita dalam melakukan amaliyah-amaliyah harian ini. Nih ya, teman-teman ya. Jadi ini kenapa kemudian ini betul-betul menjadi sebuah solusi bagi kita untuk kita bisa mendapatkan solusi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kami sampaikan juga seringkali disampaikan oleh para ustadz, para mubalik ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Artinya Allah kasih balasan yang lebih. Allah kasih balasan yang lebih.
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapapun yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, artinya mau berinfak, mau berbagi, mau bersedekah dari harta yang baik-baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan berlipat ganda yang banyak. Nah, kemudian di akhir ayat ini lagi-lagi kita itu diingatkan oleh Allah bahwa Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya gini loh teman-teman. Artinya gini. Jadi seberapapun banyaknya kita itu bersedekah gitu ya. Kalau memang Allah sedang membuat diri kita itu lapang, ya kita akan jadi lapang. Jadi ini kita diingatkan kembali. Jadi cuma Allah nih, hanya Allah yang bisa menyempitkan dan melapangkan rezeki. Artinya jangan membuat diri kita yang jadi sempit sendiri gitu ya. Kita mau berbagi masih mikir, waduh, ini bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Ini bukan begitu. Karena Allah yang memang yang sudah mengatur, yang bisa menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kita semuanya akan dikembalikan. Ya, ini. Nah, dan perlu kami sampaikan terakhir ya, terkait dengan sedekah-sedekah yang paling utama. Jadi ada juga nih cara gimana agar sedekah kita itu cepat sampai ke Allah, diterima oleh Allah, segera dibalas oleh Allah, direspon oleh Allah, Allah segera ridho. Ada apa tuh? Yang pertama adalah sedekah yang tersembunyi. Karena amalan ini yang paling dekat dengan keikhlasan dibanding dengan cara terang-terangan. Namun bukan berarti kemudian kita tidak boleh cara terang-terangan, ya boleh juga ayatnya. Ya. Ya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Ya, in tubudu sadaqati fani imma hiya fa in tufuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Maka ketika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik, gitu ya. Jadi terang-terangan itu baik, ketika disembunyikan itu lebih baik, ya. Jadi sedekah secara sembunyi. Kenapa? Karena ini agar tidak melukai hati ataupun perasaan si penerimanya tadi. Tidak perlu kemudian juga diungkit, ya. Nah, ini ya. Seutama-utama sedekah itu adalah sedekah saat kondisi sehat. Jadi yang kedua, agar segera direspon oleh Allah, sedekah kita itu di saat kita itu sehat. Jangan pas sakit, baru kemudian infak sedekah. Ya. Meskipun boleh juga ya. Ya. Jadi bukan berarti kemudian orang-orang yang sakit tidak boleh kemudian kita infak atau sedekah agar diberikan kesembuhan oleh Allah, tidak seperti itu. Tapi ketika dalam kondisi kita itu masih sehat, dalam kondisi kita itu masih bugar, masih segar, masih bisa beraktivitas, tapi kemudian kita mau melakukan sedekah infak, nah ini termasuk bagian dari yang akan cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seutama-utamanya sedekah adalah ketika engkau bersedekah saat dalam keadaan sehat, saat dalam keadaan pikir, saat takut akan kefakiran, serta dalam mengharapkan kekayaan. Jadi sedang pikir itu sedang apa ya, pelit ya, sedang pelit. Kalau muncul rasa pelit dalam diri kita, udah sedekah aja. Ya. Atau takut jadi miskin, ya udah sedekah aja.
Dan justru kita kemudian sedang mengharapkan agar diberikan kekayaan oleh Allah, kita berinfak. Ya. Tuh ya. Dan janganlah menunda-nundanya hingga ruhmu telah mencapai kerongkongan, barulah engkau berwasiat, ini untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Ya, jadi mumpung kondisi kita itu masih sehat, jangan sampai nanti ketika kita sudah di akhir hayat baru kemudian mikirkan tentang sedekah. Oke. Nah, yang ketiga adalah sedekahnya setelah menunaikan perkara yang wajib, yaitu apa? Zakat, ya, ataupun ibadah-ibadah yang wajib lainnya. La sodakota illa an tuhri ghina, ya. La sodakota illa an tuhri ghina. Bahwasanya tidak ada sedekah kecuali dari harta yang lebih baik. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tadi ya kita sudah mulai buka pemahaman kita dari awal sampai dengan akhir gitu ya, agar teman-teman paham bahwasanya disinilah ada skenario yang memang harus kita ikuti, ada pola yang memang harus kita ikuti gitu ya, ada keimanan, kita yakin kepada Allah, kemudian kita lanjutkan dengan amal soleh, yang kemudian salah satu aktivitasnya adalah dengan bersedekah. Nah, kenapa kita milih materi ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, suatu saat, karena ini amalan yang bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, tanpa harus dalam keadaan suci ataupun tidak, gitu ya. Ini semua orang bisa melakukan. Bisa secara langsung ataupun secara online, sekarang sudah bisa dilakukan. Namun dampak ini yang paling cepat ya. Insya Allah di pekan depan kita akan perjalan lagi karena ini merupakan salah satu amalan atau amaliyah di rezeki instan. Bagaimana agar kita itu bisa mendapatkan respon secara instan dari Allah Subhanahu wa taala? Amaliyah salah satunya adalah dengan bersedekah. Dan bahkan orang yang sudah meninggal dunia dikubur masuk ke liang kubur, masuk ke liang lahat, bahkan mereka minta kepada Allah agar dihidupkan sebentar saja, itu bukan untuk baca Quran, bukan untuk sholat, tetapi untuk bersedekah. Kenapa? Ini bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Ya, oke, baik, teman-teman, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah materi kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan bahasa-bahasa yang kami ambil agar bahasanya mudah. Kami berikan ilustrasi-ilustrasi agar ilustrasinya juga mudah dipahami sehingga oh begini toh skenario-nya Allah. Oh begini toh caranya agar saya segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kafir pada Ustaz Akhil yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Luar biasa ya, Bapak Ibu semuanya, menjadikan kita semakin bersemangat untuk mengambil baik-baikan ataupun amal-amal yang menjadikan andalan bagi diri kita agar nanti segera terselesaikan urusan-urusan kita. Amin. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi sesi tanya jawab kita adakan setelah materi ya. Pada sesi tanya jawab ini bisa bertanya secara langsung, bisa dengan membuka mic atau dengan menulis di room, di ruang chat ya.
saya bisa memberikan kesimpulan. Oke, ada Pak Muhammad Syarifuddin. Ada lagi ya yang ingin bertanya pakai Baik, silakan Pak Muhammad Syarifuddin. Oke, makasih Ustaz. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz ke Waalaikumsalam pertanyaan. warahmatullahi. Eh, apakah dengan menunda amanah itu bisa menyendat rezeki yang lebih besar, tapi itu bukan tujuan dengan tidak kesengajaan untuk apa namanya menunda amanah karena memang belum ada Ustaz. Kemudian mana yang lebih afdol Ustaz? Seumpama saya punya uang 500.000, saya punya amanah kepada seseorang 500.000, tapi saya juga ingin sedekah ekstrim yang 500.000 itu melihat mungkin ada tetangga atau saudara itu yang betul-betul saat itu membutuhkan Ustaz. Mungkin itu dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Ustaz Udin. tadi maksudnya menunda membayar amanah ya, bukan menunda amanah gitu maksudnya ya. Ya Ya, Ustaz. jadi kita untuk membayar amanah karena memang kondisi kita belum ada. Dan itu yang terpenting adalah bagaimana kita itu mengkomunikasikan baik kepada personal ataupun kepada lembaga. Nah, itu penting. Ketika tidak ada komunikasi, ya tentu akan dipikirnya bahwa kondisi kita adalah baik-baik saja. Maka silahkan untuk disampaikan kondisinya seperti apa, minta kelonggarannya, baik kepada personal ataupun kepada lembaga. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mana nih yang lebih afdol? Ya. Nah, kita kemudian perlu memahami antara prioritas, ya, antara prioritas. Bahwasanya membayar amanah itu hukumnya adalah wajib. Bersedekah itu sunnah. Ya. Lalu ketika amanah kita 500 dan kita juga punyanya 500 itu, maka silahkan dibayar. Itu jauh lebih afdol. Kenapa? Karena amanah kita 500 dan ini cukup. Ya, untuk bayar. Tetapi kalau kemudian ada kondisi yang lain, dan tentu sekali lagi kita semua yang bisa mengukur masing-masing ya. Dicontohkan tadi ada tetangga yang memang sangat butuh pertolongan. Ketika memang tidak bisa dikondisikan dengan cara yang lain, misalnya kita coba komunikasi dengan tetangga lainnya, atau dengan kepala RT, RW, atau bahkan desa dan sebagainya, ketika itu memang tidak bisa dikondisikan dan memang kita yang harus segera turun tangan, urgent, maka yang harus kita lakukan adalah minta izin kepada teman yang tadi kita punya amanah kepadanya. Saya sudah punya uang nih 500, utang saya ke Zul 500 juga. Tapi lihat tuh si Fulan, tetangga saya, kondisinya begini. Izin, boleh enggak saya bayar amanah saya 400 dulu, yang 100 saya berikan. Jadi seperti itu, ketika memang kondisinya harus segera kita tolong. Tapi pada prinsipnya adalah membayar itu yang harus diutamakan. Begitu Pak Sarif ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, matur suwun Ustaz. Eh, ya, baik. Terima kasih Pak Syarifuddin. Semoga bisa dipahami. Eh, kita lanjut ke berikutnya. Tadi ada Pak Yayan ya, Pak Yayan Taryana.
Ada yang mau ditanyakan Bapak, silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Enggak, Pak Yayan. Ini ini mau aja bertanya Pak Ustadz. Saya itu udah lama punya amanah, Hmm. udah berambisi banget ya dari dulu kita pingin cepat beres lah kita amanah saya. Udah berbagai cara dilakukan. Tapi mungkin udah Allah belum kasih jalan mungkin gitu ya. Udah sedekah, udah amal yang lain lah gitu. Tapi kok belum juga titik terangnya gitu, belum ada kelihatan gitu. Udah berbagai cara dengan sedekah, dengan amal soleh dan yang lainnya gitu lah. Saya minta solusi dari Pak Ustadz bagaimana supaya pingin cepet amal itu supaya cepet beres gitu lah. Begitu Pak Ustadz mau solusinya. Baik. Terima kasih Pak Yayan ya. Tadi di awal materi saya sampaikan, sekarang diri kita ini berambisi untuk segera lunas. Pengen Ya, betul. cepet-cepet lunas. Gitu ya. Maka Baik, silakan Ustaz. Ustaz. di ambisinya ini yang harus dihilangkan Pak Yayan. Hmm. Di ambisinya ini. Cari alasannya, bukan ambisinya. Maka sering kami sampaikan, ketika teman-teman ingin segera, justru malah lambat. Ya, betul. Ya, kalau segera malah lambat. Bahkan ada juga yang pengen cepat-cepat lunas, tapi malah nambah. Gitu. Ada Betul, juga. betul. Maka sering kok, karena ambisi. Ini harus dihilangkan. Kita itu lunas amanah itu ya karena betul-betul kita itu ingin cari ridhonya Allah. Kalau Allah ridhonya kita itu belum lunas tahun ini, ya udah nikmatin. Gitu kan? Kalau memang Allah ridhonya tahun ini kita lunas. Yang terpenting adalah kita sebagai hambanya Allah lakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Pak Yayan misalnya pedagang, ya sudah lakukan dagang dengan dagang yang baik. Pak Yayan sebagai pegawai misalnya, ya lakukan fungsi Pak Yayan sebagai pegawai dengan cara yang baik. Pak Yayan sebagai petani misalnya, sudah lakukan fungsi Pak Yayan sebagai petani dengan cara yang baik. Jadi sesuai dengan proporsionalnya masing-masing. Nah, bagian dari keinginan tadi itu masuknya ke hajat, masuknya ke doa. Ya Allah, tolong saya punya amanah sekian kan, tolong berikan kami jalan agar bisa engkau lunaskan dan seterusnya ya. Jadi bagian dari ini dan bisa jadi Allah itu belum lunaskan amanah kita saat ini karena Allah ingin agar kita terus berdoa dan memohon kepada Allah. Kita bisa lihat kok banyak di antara teman-teman di ini ya yang awalnya minta amalan, awalnya minta resep, minta ini dan sebagainya begitu amanah mereka sudah dilunaskan oleh Allah itu sudah jauh, udah nggak pernah nyapa lagi. Bahkan tidak sedikit juga yang mereka akhirnya kembali punya amanah lagi gitu ya. Ya, barangkali Allah pengen agar Pak Yayan nikmat untuk prosesnya. Doa terus, ibadah terus, kerja terus, aktivitas terus, ya sesuai dengan Betul. kapasitasnya masing masih hilangkan ambisinya Pak Yayan. Oke, tenang saja. Insya Allah lunas kok ya. Lunas. Ya, Oke. baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. J. Baik, cukup ya Pak Yayan ya. Semoga bisa Ya, memberikan terima kasih. inspirasi ya bagi Ya, betul betul. dan motivasi bagi Pak Yayan. Baik, Bapak Ya, Ibu, kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada Bu Ike Kartika. Assalamualaikum. Tanya Pak Ustadz, uang sedekah subuh kita pakai buat kebutuhan dulu itu dosa enggak ya? Silakan Ustadz. Ya. Karena sudah kita niatkan untuk sedekah dan kemudian kita pakai, maka statusnya adalah pinjam. Maka Ibu Ike nanti mengembalikan komitmen untuk
balita. Ya, seperti itu Bu Ike, mudah-mudahan dipahami. Ya, baik. Demikian Bu Ika ya. Semoga bisa memberikan jawaban atas pertanyaan. Baik, ada lagi Bapak Ibu silahkan yang ingin sharing diskusi ya terkait dengan manut Quran ataupun materi-materi yang lainnya. Silakan bagi yang buka mic ada yang mau disampaikan, kami persilakan monggo. Ya, masih ada Bapak Ibu? Oh, ini ya. Dari Bu Eni Berkah Mulia. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah sedekah subuh 2.000 dibebaskan hutang 3 juta. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah Ibu ya. Dengan sedekah 2.000-an, Allah lunaskan hutang 3 juta. Luar biasa. Ini sharing nih Ustaz. Moga kalau ada yang mau dikomentari. Ya, Masya Allah ya. Tinggal kemudian ini jadi inspirasi untuk teman-teman semuanya, semakin membuat kita mantap hati bahwasanya ya ini adalah solusi yang memang sudah dibikinkan rumusnya oleh Allah, tinggal kemudian kita mau menjalaninya. Maka di konsep manut Quran adalah kita kemudian meyakini apa yang telah Allah sampaikan, kemudian memegang ayatnya, dibaca dan juga diamalkan. Insya Allah akan berdampak dalam kehidupan kita. Insya Allah demikian, Gus. Baik, kalau Ustaz. Jadi amalan-amalan sudah kita dapatkan ya. Yang utama adalah bagaimana amalan tersebut benar-benar diamalkan ya, secara istiqomah. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan? Ini suara Ustadz kecil kurang kedengaran. Oh ya, mohon maaf. Kita sempurnakan ya suaranya. Ada lagi Assalamualaikum Bapak Ibu? Guru. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Eni lanjut langsung saja. Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat luar biasa. Moga Bunda, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Yang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Alhamdulillah. Udah lama nggak berbagi pengalaman karena saya dalam berapa bulan ini luar biasa dahsyat. Alhamdulillah ujian yang Allah kasih. Berapa kali juga uh, WA Ustadz juga ya minta nasihat, minta kemantapan. Kadang-kadang kan pada saat iman turun tuh Ustadz rindu dengan kajian-kajian seperti ini gitu loh. Untuk mensupport biar kalau baterai HP itu naik lagi. Jadi sekian banyak yang saya alami ya dari beberapa materi yang dikasih dari Birrul Walidain dulu, materi yang kita ngurus orang tua, terus materi yang baca Quran, terus sampai dengan yang malam ini materi sedekah lunas amanah. Jadi dari semua materi yang saya ikuti dari Ustadz Udin, yaitu saya alami gitu. Saya alami sampai saya pernah di satu titik saya cerita ini hanya untuk berbagi dengan semua saudara-saudara saya di Manut Quran. Mungkin apa yang sudah saya alami ini, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami. Kalau belum mengalami, mungkin ini bisa bisa diikuti gitu ya, Bu. Saya kemarin dapat ujian yang sangat luar biasa. Saya mengurus orang tua tinggal satu, sakit, sampai dengan dia wafat, dia meninggal itu pun saya yang menemani terakhir saya gitu. Karena kondisi keadaan keluarga tidak baik lah gitu ya. Tapi saya bertekad, saya minta sama Allah, ya Allah, saya bilang beri saya kesempatan untuk merawat orang tua saya. Dan kalau memang sudah waktunya
dia memang harus kembali kepadamu ya Allah. Beri hamba kesempatan untuk mentalkinkan, membimbing dia ya Allah. Saya bilang gitu. Nah, itu Allah kasih gitu. Allah kasih semua itu. Pada saat kondisi ayah sakit itu, kondisi saya, keuangan saya sangat tidak memungkinkan gitu. Cuma saya minta sama Allah gimana caranya Allah, saya bilang gitu. Saya mau berbakti dengan dia. Sampai masuk rumah sakit, sampai keluar, sampai meninggal, sampai takziah, sampai pemakaman segala macam. Alhamdulillah Allah kasih jalan sampai selesai semua. Selesai semua sampai Bapak sudah meninggal, udah beres waktu. Banyak gitu ujian ya. Dari anak yang sekolah, dari yang kos segala macam lah gitu. Ujiannya semua di materi. Cuma dari pertama kali Manut Quran buka itu kita memang sudah ada challenge ya, Ustadz ya. Udah ada challenge waktu itu Ustadz, kita disuruh Ustadz buat kertas gitu ya untuk seperti laporan harian gitu. Dari pertama sholat subuh sampai hajat, sampai tahajud, sampai baca Quran, sampai sedekah gitu. Nah, saya mulai belajar mempraktekkan challenge itu dari itu. Beberapa tahun pertama Manut Quran buka, itu gitu loh. Ada doa, ada zikir. Nah, itu saya berusaha untuk istiqomah. Setiap hari saya laksanakan gitu. Walaupun keadaannya gimana, pokoknya saya berusaha untuk istiqomah itu. Dengan kadang-kadang bolong, kadang-kadang ada gitu. Saya berusaha untuk istiqomah sampai dengan detik hari ini gitu. Jadi pada suatu ketika saya sampai di titik yang rasanya tidak mudah itu hidup ini gitu Ustaz. Kok kayaknya susah bener gitu loh. Saya sampai setiap hari itu menangis di atas sejadah. Setiap hari menangis, setiap sholat menangis itu. Ya Allah, saya bilang, susah gitu loh. Sampai saya bilang begini, tapi kan Allah bilang gitu di Al-Quran, bahwa berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan gitu. Terus saya ingat lagi janji Allah, bahwa la yukallifullahu nafsan, bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita gitu. Jadi saya berpikir, berarti berarti pasti ada jalan gitu. Tapi pada saat itu saya benar-benar di bawah gitu loh Ustaz. Kondisi saya sakit, anak-anak sakit, kondisi keuangan yang benar-benar sulit lah gitu. Sampai untuk beli beras pun kami tidak mampu. Bahkan pernah satu hari itu kami nggak makan hari itu Ustaz. Karena nggak ada beras, nggak ada lagi itu. Saya cuma bilang sama Allah, ya Allah, saya kan ada asam lambung ya Allah, sehatkan saya gitu. Sehatkan saya ya Allah gitu loh. Beri saya kekuatan untuk lewatin ini semua gitu. Tapi saya melawan setan di kuping itu Ustaz luar biasa. Yang ini itu pokoknya saya merasa benar-benar apa melawan hati saya jangan sampai saya putus asa gitu. Dan saya berusaha untuk tidak mengeluh, untuk tidak cerita dengan ini enggak. Pikir saya untuk cerita dengan keluarga juga percuma. Mereka toh tidak bisa bantu saya, yang ada mereka mencaci, memaki segala macam lah gitu. Nah, pada satu titik habis sholat subuh, habis sholat tahajud, saya sholat hajat sejak Kang Ustadz pertama kali buka itu diajarkan sholat hajat itu, saya berusaha untuk pada saat saya tidak kesiangan masih ada waktu, saya berusaha untuk hajat dulu baru saya tahajudin. Saya kerjakan sampai subuh, sampai sholat suruk, saya baca Quran. Saya lagi galau, hati saya nggak enak itu, Kang, saya baca Quran, tapi kok masih hati saya ini gelisah. Nah, terus saya tutup Quran itu. Masih dalam keadaan pakai muknah, masih keadaan suci, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya bilang gitu. Hamba punya perasaan, punya persoalan. Dengan begitu banyak persoalan, Engkau tahu ya Allah. Dan Engkau tahu ya Allah, apa yang sedang membuat hati hamba ini gelisah gitu loh. Saya mencoba melawan gitu. Hati saya ini, di dalam hati saya bilang gini, benar nggak sih gitu loh. Allah itu maha mengabulkan, benar nggak sih? Allah dengan janji Allah begitulah gitu. Ada keraguan gitu. Tapi saya berusaha melawan, itu nggak boleh gitu kan. Saya lawan dengan istighfar terus. Tapi hati saya masih nggak tenang. Kemudian saya tutup Quran. Selesai saya baca Quran, saya tutup.
Terus saya bilang sama Allah sambil saya berdoa, ya Allah, sebenarnya Engkau tahu apa hati hamba saat ini ya Allah gitu. Dan Engkau tahu gitu bahwa hamba sebenarnya tidak menginginkan hati ini gitu. Tapi hamba mohon ya Allah gitu. Dengan segala kekurangan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan hamba, dengan dosa hamba yang begitu banyak. Hamba mohon ya Allah, tunjukkanlah satu ayat untuk hamba ya Allah. Gitu. Yang bisa menjawab pertanyaan hati ini dan bisa memberikan ketenangan ya Allah gitu. Apa yang harus hamba lakukan? Itu Kang. Sambil memejamkan mata, saya buka Quran itu. Sembarang saya buka, ya Allah tunjukkan ya Allah. Saya buka, Quran itu saya buka. Tunjuklah tangan kanan saya satu ayat itu. Saya buka. Saya lihat, saya baca aja basing gitu. Saya lupa itu, ya itulah kekurangan saya itu. Saya lupa itu ayatnya apa, suratnya itu, Pak Ustaz. Cuma di bawahnya itu saya baca artinya. Di situ saya langsung menangis. Di situ artinya Allah bilang, sabar, terus bertobatlah kamu akan dosa-dosamu, yakinlah bahwa janji Allah itu pasti. Bertasbihlah kamu, memuja nama Allah di saat pagi dan petang. Itu Ustaz. Saya nangis baca itu. Ya Allah, Allah udah kasih jawaban gitu. Jawaban dari gelisah saya gitu. Allah udah jawab. Sabar, bertobat, kenakan dosa-dosa kamu. Dan yakinlah bahwa janji Allah itu pasti. Bertasbihlah menyebut memuja Allah di saat pagi dan petang. Itulah yang saya kerjakan Ustaz. Sampai hari ini. Bisa. Sejak saat itulah saya tidak mempertanyakan lagi gitu. Seperti saya selalu berdoa minta dilunasi Cukup amanah. Bu Eni? Ada lagi? Ya. Iya begitu Kang Gus. Ya Bu sudah Eni, Gus, yang mau gitu aja. sampaikan lagi? Atau cukup? Iya seperti itu aja Judia. Eh, kita sama-sama gitu loh, sama-sama belajar untuk memperbaiki ibadah. Saran saya ikut terus kajian Manut Quran karena ilmunya itu bisa dipakai setiap hari, Gus. Terima kasih ya, Gus. Itu saja waktunya sudah malam juga. Saya mengucapkan terima kasih waktu sudah dikasih kesempatan saya untuk berbagi cerita. Terima kasih juga yang terbanyak saya ucapkan untuk Ustadz Udin. Saya banyak belajar, banyak ilmu yang saya dapatkan. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas semua kebaikan Amin, Ustadz. amin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, jangan gila. itu Ustaz. inspirasinya. Enggak dilanjut, Gus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf saya terlambat baru masuk Ustaz. Cuma saya mau ini aja ya. Saya minta doanya begitu dari semua rekan-rekan di channel Manut Quran dan juga Ustadz Udin ya dan Gus Wi. Bahwa saya besok begitu ya hari Jumat mau safar Ustadz, mau umroh insya Allah. Saya minta doanya mudah-mudahan Alhamdulillah. saya bisa beribadah di sana, bisa beristiqomah gitu Amin. ya. Setelah pulangnya dari sana saya bisa beristiqomah dalam beribadah, terutama saya dalam apa itu ya, dalam qiyamul lail gitu ya, dalam tahajud kadang-kadang belum bisa istiqomah. Nah, gitu Ustaz. Saya minta doanya aja dari semua rekan-rekan di sini Ustaz begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, barakallah Bu Popon ya. Mudah-mudahan Iya. mabrur Amin dikasih amin Ustaz amin. balasan yang Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Iya iya. Mungkin Ustadz untuk challenge-nya mungkin ya kalau lagi safar mungkin ada yang tertinggal gitu ya Ustadz.
Terima kasih Oke. Ustaz. Ya. Baik, nggih, semoga dimudahkan, dilancarkan Bu Popon ya untuk Iya, ya. Amin, amin, Pak. perjalanan ibadah Terus, umrohnya. amin. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Ustaz. Ya. Ini ada Pak Agus Triwibowo ini ya. Ustadz, Alhamdulillah, amanah saya sudah mulai selesai. Allah bantu lewat istri saya. Tetapi istri menuntut amanah saya dengan pengajuan amanah baru lagi. Berarti saya harus fokus ke amanah istri ya, Ustadz. Enggak, Ustadz? Ya, betul Pak Agustri ya. Jadi tetap nanti fokusnya sudah ke amanah yang kedua, ke amanah istri. Ya, mudah-mudahan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini bisa bareng-bareng berdua dengan pasangan untuk berikhtiarnya. Insya Allah nanti diberikan solusi yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Oke, oke. Demikian Pak Agus ya. Semoga Allah mudahkan juga, terus selesaikan urusannya, amanahnya, dengan keistiqomahan yang amalan-amalan yang sudah kita jalankan. Baik, cukup Ustaz untuk malam hari ini, Nggih. Kita akan closing untuk kajian kita. Ada informasi yang disampaikan? Ya, cukup insya Allah ya. Baik, nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah SWT. Ya, demikian tadi untuk materi kajian online kita pada malam hari ini. Insya Allah kita nanti akan sampaikan info-info melalui grup ya, grup grup Manut Quran yang sudah tersebar di WA Bapak Ibu semuanya, termasuk agenda-agenda yang akan kita adakan di bulan Desember ini ya. Insya Allah kita akan adakan webinar rezeki instan ya. Info lainnya nanti kita share melalui grup-grup WA ya. Semoga Bapak Ibu bisa hadir di sesi sesi yang kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, jika banyak kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Waalaikumsalam atas warahmatullahi ilmunya dan wabarakatuh. pencerahannya.